setelah nerbitin buku, setelah Sarajin udah nerbitin 2 buku ini, kira-kira Sarajin mau ada film dokumenter tuh udah ada apa? Belum sih Kak? Iya, film dokumenter kita. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan kuberikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa ini. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kopiah.co. Jadi pada podcast kali ini kita mau ngomongin tentang wisata religi di Tunisia. Telah hadir bersama kita host, bukan aku doang ya yang bakal nanya-nanya, tapi Nabila. Halo teman-teman. Dan bintang tamu kita Kak Siska. Jadi kebetulan aku juga host nih guys, temenin si Balkis di podcast kali ini bersama Kak Siska. Jadi Kak Siska itu mahasiswa Universitas Az-Zaitunah, magister kebetulan ya guys, tapi S1-nya juga di Zaitunah juga beliau. Dan beliau itu sekaligus sebagai ketua dari Sarajin. Bisa kita langsung tanyain aja gak sih Sarajin itu apa sih Kak? Iya, sebelumnya terima kasih ya Nabila dan Balkis, kopiah.co juga yang udah mengundang aku untuk ngisi di podcast kali ini. Ya, Sarajin ya tadi ngomongin Sarajin. Sarajin itu komunitas pecinta literatur dan sejarah yang ada di Tunisia. Dan di Sarajin sendiri itu banyak mahasiswa-mahasiswi Tunisia. Dan kita di sini mempelajari tentang sejarah dari dulu ya, dari peradaban awal di Tunisia sampai Islam datang gitu. Keren banget ya Kak, berarti dari sebelum pra-Islam sampai Islam sampai kita ngebahas tentang itu juga. semua. Keren banget berarti ya Sarajin ya Kak. Aku dengar-dengar juga ada bukunya itu 19 Menara Lintas Peradaban itu. Iya, kebetulan kita udah menerbitkan 2 karya buku gitu. Pertama itu 19 Menara Lintas Peradaban, itu karya pertama kita. Terus kedua baru launching kemarin, 28 tokoh Lintas Peradaban juga. Dan ada satu lagi film dokumenter yang di YouTube. Keren banget nih Kak, give applause dulu dong. Ya, terima kasih. Bisa diceritain nggak sih Kak isinya tuh apa aja gitu? Dari kedua buku itu ya. Kedua buku ya. Kalau yang 19 Menara sendiri itu isinya kita memfokuskan sejarah, karena judulnya 19 Menara Lintas Peradaban ya. Menara itu kan ya kaitannya dengan masjid ya. Jami kalau bahasa Tunisnya gitu. Jadi kita memfokuskan hanya masjid-masjid yang ada di Tunis. Ya, khususnya di ini ya, di Madinah Atikoh, di kota tua Tunisnya. Itu yang 19 Menara. Terus yang buku kedua kita ngebahas tentang 28 tokoh lintas peradaban juga. Jadi kita ngebahas tokoh-tokoh yang berpengaruh gitu. Tokoh-tokoh umaro ya, khususnya bukan yang tokoh ulamanya ya. Itu dari peradaban Gafsiyah dan pasca kemerdekaan. Ulama-ulama Tunis gitu. Iya. Jadi udah lengkap banget sih itu bukunya. Keren banget sih Kak. Kemarin juga aku sempat belum baca sih, cuman ngeliat doang gitu, kayak apa ininya apa gambar-gambarnya gitu. Itu bener-bener semuanya tuh ditampilin gitu ya Kak. Sampai pasar di zaman dulu, terus orang-orangnya kok ada gitu ya, filmnya fotonya gitu. Keren banget bukunya. Iya, dan alhamdulillah kita di sini Sarajin itu menampilkan yang real picture. Jadi maksudnya nggak yang copy pasta dari Google atau apa, tapi kita langsung ngambil sendiri benar. Jadi orisinil lah. Oh iya. Jadi kalau kita nggak tahu apa-apa tentang tulis, tinggal baca aja. Iya, ini juga membantu teman-teman Tunisia ya, yang belum tahu misalkan ada apa sih sejarah di Tunis yang berbahasa Indonesia. Karena ini kita buku perdana yang berbahasa Indonesia, buku sejarah perdana yang berbahasa Indonesia. Tentang Tunis itu Tentang Tunis ya. Ngomong-ngomong, belinya gimana tuh Kak? Oh iya, belinya bisa, mungkin teman-teman yang mau beli bisa lihat di Instagram Sarajin. Nanti di sana tersedia
kontak personnya juga bisa dihubungin. Jadi gitu ya guys, kalau kalian kepo sama bukunya itu, kalian bisa beli dengan apa? Dengan follow dulu IG Sarajin, terus lihat di dalamnya, di situ ada Benar. kontak personnya, ada informasi semua tentang buku ini gitu. Berarti setelah nerbitin buku, setelah Sarajin udah nerbitin 2 buku ini, kira-kira Sarajin mau ada film dokumenter tuh udah ada apa? Belum sih Kak? Iya, film dokumenter kita baru 1 ya, tentang Zaitunah. Karena kan Zaitunah Keren itu banget. universitas tertua bahkan di dunia. Ya, jadi kita pengen menggali lebih detail tentang Zaitunah dengan menghadirkan film dokumenter itu. Mungkin ya bisa ditonton juga di YouTube Sarajin. Iya. Dan next insya Allah bakal ada program selanjutnya tentang film. Ngomong-ngomong tentang Zaitunah kan, ada ya di sini juga yang terkenal itu Masjid Zaitunah. Iya. Itu gimana sih? Kok namanya sama-sama Zaitunah? Iya, Zaitunah itu Kalau satu kampus, yang satunya masjid. iya. Jadi kalau dulu Transformasi ya Kak, dari Jami Transformasi, ke benar-benar. Jamiah gitu kali ya. enggak yang kita kuliah sekarang itu bukan berarti yang udah ada dari dulu bangunannya itu, enggak. Jadi emang transformasi, bener kata Nabila. Dulunya itu Jami. Jami, jadi ya namanya Jami itu kan gak cuman buat ibadah ya, tapi kita juga bisa belajar. Dulu ulama-ulama Tunis kan belajarnya di Jami Zaitunah, yang akhirnya dikenal dengan Universitas Zaitunah sekarang ya. Berarti yang awal adanya itu masjid ya? Masjid, benar. Bukan kampus, tapi sistem pembelajaran kampus gitu. Iya, Kurang lebih Kak. benar. Betul. Oh. Keren banget ya berarti. Ya, aku pengen tahu deh tentang Zaitunah itu. Kayak gimana sih, apa ya, fakta-fakta tentang Zaitunah gitu. Fakta menariknya banyak ya. Nah, mungkin salah satunya banyak tempat-tempat mustajab juga di Jami Zaitunah. Oh, Iya. di mana itu Kak? Di antaranya ya, ada di tempat sholat di cowok ya, yang Mihrab pojok. kali. Iya, di mihrab juga ada di situ. Terus yang di belakang soft belakang cowok ya, itu kan ada. Kalau dulu tuh ditandain dengan karpet merah. Tapi nggak tahu ya sekarang apa karpetnya udah ganti atau belum. Dengar-dengar juga dulu katanya yang di bawahnya itu ada maktabah terbesar. Oh iya. Gimana? Jadi aku tuh pernah baca di sebuah artikel berbahasa Inggris. Dulu itu ternyata di Zaitunah itu, di bawah masjidnya, itu ada maktabah terbesar dunia Islam pada gitu. masanya, Dunia Islam pada masanya gitu. Karena kan dulu khalifah ya, dipimpin oleh satu pemimpin untuk menyeluruh gitu kan. Nah, kebetulan maktabah di situ tuh terbesar gitu. Itu beneran. Dan tapi setelah itu dibakar maktabah itu gitu. Iya, jadi pas aku lihat itu, baca artikel itu, kok ini kayak di Sama kayak di Andalusia. Andalus, ya. Iya kan, kayak di Andalusia gitu. Mes juga ya, keren banget berarti Zaitunah itu ya. Kalau dibakar aku juga baru dengar dari Nabila ya. Tapi mungkin akunya belum baca gitu. Kalau di Zaitunah sendiri itu, sebelum ngebahas ini ya maktabah, jadi Zaitunah itu nggak yang didiriin langsung udah jadi yang kayak sekarang gitu, tapi continue, Bertahap berarti. bener. Setiap dinasti menyumbangkan berarti ya Kak. Menyumbangkan, benar. Itu, dan maktabah di Zaitunah itu ada 3. Jadi ada ya di bawah namanya ada, kalau di samping itu loh di menara ada 1 namanya Farisia, maktabah Farisia. Terus di belakang di Sahan Janais yang kalian biasa duduk-duduk buat foto-foto itu, Oh iya. ya di situ ada 2 maktabah. Ada maktabah Farisia sama Utsmaniyah. Oh, dan sekarang masih buka? Enggak, Oh, udah udah ditutup ada ya. Dan kitab-kitabnya juga udah dipindah di maktabah Watonia. Udah dipindahin ya berarti kitab-kitabnya, semua ilmunya udah transfer ya. Iya. Padahal Tapi seru masih banget. ada ya? Masih ada. Masih ada. Masih tersimpan. Masih tersimpan dan dijaga. Ternyata Di keren arsip banget negara. sih emang Zaitunah itu. Kita nggak tahu. Iya, kita nggak tahu sedetail itu, kayak ternyata ada tempat mustajab, ada 3 maktabah. Yang kita tahu kayak cuma 1 maktabah, dan itu juga ditutup lagi, direnovasi gitu. Dan masjidnya juga kan di tengah-tengah Pasar, Itu yang bikin gak kelihatan juga. Iya. Itu unik Tapi itu banget unik sih banget. itu. Oh, setelah kita ngomong Zaitunah, Selain Zaitunah, kita ini nih sekarang pengen banget nih Kak tahu tentang apa aja sih di sini tuh, wisata religi tuh ada apa aja kan, yang orang-orang Indonesia tahu gitu. tempat-tempat yang Kira-kira enak gitu buat wisata gitu kan. Orang-orang Indonesia taunya cuma Tunisia,
Zaitunah Aqdamul Jami apa? Iya, Tempat sejarah Islam Universitas yang tertua. orang-orang nggak tahu gitu. Iya. Kira-kira bisa Ini kita tempat tahu. sejarah. tempat-tempat Sejarah sejarah dulu. secara umum atau Islam aja sih, Oh, Kak. Islam. Islam. Islam aja dulu. Iya, di Tunis itu sebenarnya banyak banget tempat yang bersejarah ya, khususnya sejarah Islamnya ya. Pastinya yang pertama banget semua orang tahu juga ya Kairouan, karena kan Kairouan itu Iya. kota bahkan daerah dulu kan jadi ibu kota pertama Ifriqiya ya. Oh iya. Dan di situ juga salah satu awal mula kota yang dibangun oleh ini apa namanya Uqba bin Nafi. Di Kairouan itu ya. Iya benar. Kairouan termasuk kota Tapi aku religi. lihat bentuknya juga kurang lebih sama kayak Zaitunah itu. Aku pas kesana itu Uqba bin Nafi-nya, iya, Jami. Jaminya itu mirip gak sih? Mirip sih, cuma ya lebih kalau lebaran Lebih pelataran, lebar. iya Oh, Uqba. iya. Aku dengar-dengar juga katanya ini ya, apa Kairouan itu kota kesuci keempat ya setelah Mekah, terus Madinah. Madinah, terus apa Yerusalem. Yerusalem, Kairouan. Oh, Itu iya. benar itu, Kak? Banyak sih yang nulis juga ya, bisa dikatain bisa dibilang kayak Benar, gitu ya. Benar. Iya, terus katanya juga ada makamnya sahabat Nabi. Iya, makamnya sahabat Itu Nabi. benar gak sih, Kak? Iya benar, di Kairouan itu banyak tempat religi ya. Salah satunya itu yang terkenal makam sahabat Nabi. Namanya Abu Zam'ah Al-Balawi. Iya. Beliau tukang cukurnya Nabi Masya yang dulu Allah. datang pas waktu Islam ke Ifriqiya, terus ya meninggal di Kairouan, Oh, di sekitar situ ya? di sekitar situ, dan sampai sekarang jadi tempat favoritnya orang Indonesia kan kalau Oh, buat ziarah. sana ya. Ziarah. Ziarah. Iya. Biasa orang Indonesia tradisinya ziarah ya, Kak. Iya. Selain ada makamnya sahabat Nabi, katanya dengar ada cucunya siapa? Umar ya, kalau nggak Umar salah. bin Khattab. Umar bin Khattab itu benar Kak berarti? Iya benar, di situ ada kuburan Makbarah Quraisy. Quraisy. Namanya ya Makbarah Quraisy. Hmm. Dan ada cucunya Umar bin Khattab, Sayyidah Zainab. Hmm. Di sekitar situ. Iya, jadi ada kompleks sendiri gitu. Hmm. Ada kompleks pemakaman yang isinya juga orang-orang para sahabat, sahabat para tabiin yang dikuburkan yang syahid di Kairouan. Berarti Umar tuh sempat singgah di Tunis ya? Sempat pernah masuk deh kayaknya ya. Iya, Pas enggak penaklukan cuman penaklukan, terus akhirnya kan ada beberapa sahabat yang akhirnya kembali lagi ke Madinah, ke Mekah, dan ada beberapa sahabat yang di situ tinggal di Kairouan dan sampai syahid di situ. Masya Allah banget ya kota Kairouan. Kayaknya teman-teman yang nonton podcast ini harus datang sih ke kota Kairouan, soalnya kaya banget dengan sejarah Islamnya nih guys. Iya. Setelah itu ada kota apa aja sih Ki? Apa lagi sih Kak? Ke kota wisata ya, wisata religi ya. Wisata religi karena kan Karena kan sekarang orang-orang lagi nyari-nyari wisata religi gitu ya. Setelah Yang umroh. ini, Setelah setelah umroh umroh. biasanya umroh plus wisata Turki. Iya. Umroh plus wisata kemana. Jadi kayak kalau ada option ke Tunis, kenapa enggak? Why Iya. not gitu kan? kita belum tahu di mana sih wisata-wisata Dimana, yang iya. bagusnya. Iya benar-benar setuju sih, apalagi kan sekarang Tunis juga udah bebas. Udah bebas Bisa, bisa. benar. Enak banget nih. Iya, selain di Kairouan juga ada makam para sahabat di Gabes, juga ada Abu Lubabah Al-Ansori. Tapi ya lumayan jauh kalau itu dari Tunis. Kairouan, terus Tunis juga bahkan banyak gitu. Di Tunis nih, salah satu wisata religi dan wisata yang paling populer itu kan ada Sidi Bus Said. Oh iya. ya. Iya, iya. Yang mirip Sama Santorini. Nah, benar. Keren banget. Guys, kalian gak usah jauh-jauh ke Italia dengan visa yang mahal. Kalian cuma ke Tunis doang, harus gak dapetin apa vibes ala-ala Santorini gitu loh. Iya, benar-benar. Bagus banget. Nggak cuma pemandangan, tapi kita juga ya ada Wisata religinya. Ada. Ih, keren banget. terus tuh Siapa ada tuh Kak? makamnya. ada makamnya ulama juga di Ulama. situ. Siapa tuh Kak? Abu Said Al-Baji atau biasa dikenal Sidi Bus Said. Kan Oh namanya iya, juga Sidi Sidi Bus Bus Said. Said. Oh, Itu jadi diambil dari namanya berarti Dari ya namanya, Kak? Abu iya. Said Al-Baji, Sidi Bu Said. Iya, Ulama bidang apa tuh Kak? ulama bidang tasawuf, ya. Dan bahkan selain di Sidi Bus Said, itu ada ini loh. Kalau kalian tahu Thariqat Syadzuliyah yang terkenal kan Abu Hasan Asyadzuli. Oh, Itu di iya, Tunis iya, juga ada magornya, Magor. Oh, iya. Oh, ya, iya, iya. tempat kholwatnya Di mana tuh Kak? di Daerah mana? di Zalaj. Oh, Zalaj. Jadi kita bisa langsung ke tempatnya gitu kan. Iya, ke tempat napak tilas istilahnya. Iya, Pak. betul. Napak tilas di tempat halwatnya Abu Hasan Asyadzuli. Tapi beliau kan meninggalnya di Mesir Di ya Kak. Mesir, ya. Iya, tapi pernah singgah juga di Tunis Pernah katanya. singgah di Tunis. Keren Selain banget. itu,
Mungkin Selain itu banyak ya yang di sini juga di Tunisnya sendiri nih, karena Tunis ini sebagai jantung ya, jantung Ibu kota. ya. Itu banyak tempat singgah para ulama zaman dulu, termasuk Ibnu Khaldun, termasuk Ali bin Ziyad, pembawa Muwatta mazhab Maliki juga dimakamkan di sini gitu. Oh, Ali bin Ziyad. Iya, Baru dengar itu di mana Kak makamnya? itu makamnya dekat loh sama tempat mahasiswa-mahasiswi PPI Tunisia. Masa? Di mana? gimana? Ali Ziyad. Ali bin Ziyad. Ali bin Ziyad itu di mana? Ma? Itu di Kasbah. Oh ya Allah. Oke. Kasbah. Oh iya, speechless juga ya Kak. Oh, keren. Setelah kita udah ngomongin Tunis nih, banyak banget nih dari tadi kita nanya-nanya ke Kak Siska kan ya, Dari tentang tempat Tunis. religi. Tempat religi semua dijelasin Masjid-masjid. lengkap banget, masjid-masjid sampai makam-makam sampai tempat wisata religi. Kita beralih nih ke kota yang menurut aku nih ya, Balinya Indonesia, Balinya Tunisia. Salah maksudnya. Balinya Tunisia. Tahu nggak sih Kis di mana tuh? Balinya Tunisia di mana ya? Di mana Kak? Sus. Iya. Sus. Kan Sus keren banget ya sih? Iya. Pantainya itu ya. Pantainya, terus selain itu denger-denger juga di Sus itu ada Ribat. Ribat itu apa sih Kak? Iya, Ribat itu benteng. Oh. Jadi emang dulu I itu see, banyak ya. benteng di sini. Di setiap kota itu pasti ada bentengnya. Khususnya kota-kota yang pesisir ya, yang dekat pesisir dengan pantai. pantai Iya. ya. Oh. Iya, ada termasuk Sus. Iya, terus di sini juga banyak museum. Iya, Iya. pasti. Ini di setiap kota di Tunis itu ada museumnya ya. Museumnya Unik Cantik-cantik banget. ya. masih dilestarikan. Jadi peninggalan-peninggalannya itu masih ada. Itu sih yang buat aku amazed banget sama Tunis tuh, kayak semua bangunan lamanya itu masih tersimpan Iya. dengan rapi dan dilestarikan terus dan direnovasi terus-menerus gitu. Maksudnya tanpa menghilangkan jejak-jejak yang Iya. dahulu gitu. Enggak benar. Jadi kalau Ternyata datang, Tunis itu punya banyak banget sejarah Iya. yang nggak kelihatan. iya, bukan nggak kelihatan karena orang-orang nggak tahu Kis. Dan Makanya dikasih tahu. Yang kelihatannya juga banyak. Iya. Iya. Maksudnya sampai Nah. sekarang kita masih bisa nikmatin nggak sih? Iya, 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 benar. benar-benar. Udah ngunjungin Sus? Belum sih Kak, tapi Balkis Aku udah. Sudah. Aku Museumnya belum. bagus banget. Aku baru ngeliat fotonya kayak ya Allah pengen ke Sus gitu. Tapi Sus itu emang selain yang kayak Balinya Indonesia ya, Balinya Tunis. Tunis gitu. Biasa rame dikunjungin turis itu kalau musim panas karena kan pantai. Iya, Oh benar, iya pantai iya. soalnya. Musim panas itu sekarang udah April, udah masuk Bentar lagi. Bentar lagi banget ya. Ya. Selain di Sus itu ada Ribat, ada apa lagi sih Kak di Sus itu? Di Sus juga ada masjid yang bersejarahnya juga. Oh Iya. Di setiap tempat ada sejarah. Ada sejarahnya. Keren ya. banget Dan sih. pastinya ya nggak jauh-jauh ya, kan setiap kota itu ada masjidnya. Tunisia kan termasuk negara yang mayoritas Muslim. Oh iya, jadi memudahkan kita, apalagi kalau misalkan kita kan yang Muslim mau jalan-jalan ke sini tuh kayak Gampang gitu buat sholat. Iya kan? Banyak. Banyak terus banyak juga sama sejarah-sejarahnya kan. Iya. Emang kota sejarah banget dengan banyak peradaban. Kalau boleh tahu nih, Kak Siska sama Balkis udah pernah ke kota mana aja sih? Coba aku mulai dari Kak Siska dulu nih ya. Udah pernah ke kota mana aja di Tunis selama berapa tahun Kakak di Tunis kurang lebih? Berapa tahun ya? Aku di Tunis itu udah dari kan 2019 ya. Oh, Berarti udah lama banget ya, Kak? sekarang udah tahun kelima di Tunis. Wow, berarti udah hampir semua dong ini mah. Belum semua sih, tapi ya ada beberapa kota yang udah dikunjungin. Boleh di-spill tipis-tipis gak sih Kak? Di Kairouan pasti ya. Oh, iya. Kairouan. Terus di Sus, Monastir. Wow. Terus yang di ujung juga aku udah ke Tuzar. Tuzar itu yang kayak Sahara ya? Sahara, Dus itu juga udah. Terus ke Bizerte itu juga termasuk namanya tempat wisata yang bagus Dengar gitu. di Bizerte itu kayak Venice-nya Italia ya? Iya. Jadi Tunis keren iya, banget. Tunis itu banyak Ada- replika-replika yang kayak miniaturnya. Miniatur negara-negara Italia gitu. Bahkan di sini tuh ada kalau nggak salah Doga juga, aku udah ke Doga. Doga ya. Kalau monasteri itu apa kan? Monastir itu daerah yang berdekatan dengan Sus, sama daerah pesisir Di juga. situ ada apa? Di situ ada Ribat juga. Hmm. Dan biasanya ya dikunjungin karena musim panas pantainya yang bagus. Oh iya. Enggak, aku inget. Aku pernah ke Monastir, guys. Di situ ada makam presiden pertama Tunisia. Iya.
Habib Monas. siapa namanya? Ingat gak kau? Presiden Tunisia. Habib Bur. Gitu. Iya, keren banget. Di situ ada makamnya Habib Bourguiba, bahkan ada patungnya. Nih guys, mana orangnya? Itu di Ini fotonya Habib Bourguiba sama Soekarno. itu yang paling atas juga ada. Oh iya, tuh pas kemerdekaan di Tunis. itu ya? Iya. Iya benar, ada makam. Jadi di Monastir nih uniknya itu ada kan ribat ya. Tadi yang aku bilang pasti kalau kota yang pesisir itu ada ribatnya kan. Terus ada monumen juga. Terus museum. Museum itu termasuk di ini apa namanya Makamnya Habib Bourguiba. Oh iya. Dan di sampingnya juga ada kuburannya. Keluarganya ya? Iya. Oh, Dan selain itu ada ulama juga, kuburannya ulama yang terkenal. siapa tuh kak? Gurunya siapa, Imam Sahnu. Oh, Ini Monastir ya? Dia Monas ya. Dekat Sus. Imam Maziri. Imam Mazir. Oh, keren banget ya berarti. Berarti ada banyak sih yang bisa dikunjungin Selain di Kairawan. di Karawang, selain di Zaytuna. Bahkan yang Sisanya Tunis banyak. Aku juga pernah ke ini, tempat syutingnya Star Wars. Di mana itu? Itu di Tuzer gak sih, deket Iya di Tuzer? Tuzer. Iya kan? Oh, Nabila belum ya? Belum, aku belum. Aku soalnya masih baru di sini. Iya, masih banyak kesempatan, Bil. Ya, Kamu harus explore lebih. pasti itu mah. Aku Matahari cinta Tunis. banget sama Tunis, keren banget ya ternyata. Amazed banget aku. Oke, jadi pertanyaan terakhir dari sesi podcast kali ini, aku pengen nanya, berarti kalau menurut kakak itu worth it gak sih buat kita berwisata ke Tunis gitu? Worth it banget gitu. Ya, kita memanfaatkan sekarang ya lagi bebas visa. Jadi kita bisa ngajak teman-teman atau saudara yang di Indonesia berkunjung ke Tunisia. Dan bahkan di Tunisia juga banyak tempat-tempat religi gitu. Ada makam para sahabat, tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat bersejarah. Sebelum Islam pun kan udah ada peradaban-peradaban sebelumnya. Kayak Romawi, Kartaj. Nah, itu sampai sekarang peninggalannya masih bisa kita nikmatin, masih bisa kita lihat kayak gitu. Contohnya ada tahu guys, yang di kayak di Itali itu apa sih namanya di Itali tuh menara bos Iya, yang Colosseum Iya. di sini tuh ada di El El Jem. Jem. Itu kurang lebih ya guys kalau yang aku lihat gitu. Dan bentuknya sama banget kayak sampai di Itali. sekarang masih kokoh, Masih kokoh. masih utuh. Keren banget emang Iya. Tunis ini. Oke, jadi sekarang kita tutup ya. Berarti Setelah kita asik-asik banget nih ngomong, nggak kerasa udah berapa Iya, ya? Udah udah sejam kayaknya. Ngegalin tentang Tunis. iya, kita dapat banyak informasi yang sekarang kita tahu kan, jadinya Iya. kita mau kemana aja sih kalau misalkan wisata ke Tunis. Ternyata ada banyak tempat yang bisa kita kunjungi dan kita datangi. Mungkin segitu. Terima kasih teman-teman Kopi yang sudah nonton. Kembali lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.